Selamat malam sobat kawan horor pecinta cerita horor. Malam ini Maman akan bercerita tentang pengalaman horor yang dialami seorang saat diantar pulang oleh ojek online. Berjudul asli Jalan Pulang Traumaku Terhadap Ojek Online, dari akun Twitter Payung Hitam. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan dengarkan cerita ini sendirian. Jika kalian sedang sendirian, maka gunakanlah headset, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Waktu itu, aku baru pulang dari rumah tanteku di daerah Bekasi. Aku memang sering ke rumah tanteku ini. Ya, bisa setiap minggu atau 2 kali seminggu. Tanteku ini tinggal sama kakekku. Jadi, tanteku anaknya kakekku satu-satunya yang bisa mengurus sampai masa tuanya. Karena anak kakekku seperti om dan ibuku punya kesibukan lain yang gak bisa selalu mengurus kakek. Jadi, kejadian ini aku ingat-ingat sekitar bulan November tahun 2020. Rumahku juga gak jauh dari rumah tanteku. Ya, masuknya Jakarta Timur, tapi perbatasan Bekasi. Aku berkunjung ke rumah kakekku kira-kira sampai habis maghrib dari siang jam 2. Waktu itu tanteku nawarin buat nginep, karena memang terkadang aku nginep di rumahnya. Tapi aku besok harus kerja pagi. Jadi habis maghrib atau sekitar jam 7 malam aku izin pulang. Disitulah aku diperbolehkan pulang. Di sini aku sebenarnya sudah agak ragu antara mau minta dijemput pap. Lagian setelah aku pesan ojeknya tapi belum dapat drivernya. Gak lama bapak ngabarin lewat WA kalau beliau baru bisa pulang kerja jam 9. Aku pun mengerti. Setelah aku dapat drivernya, aku pun lupa plat dan namanya siapa. Pokoknya aku ingat dia laki-laki. Di fotonya kayaknya umurnya lebih muda dari aku. Dari perawakannya seperti masih ABG. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya, begitulah layaknya ojek online seperti pada umumnya. Aku pun tunggu driver ini sekitar 5 menitan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu aku cek lagi aplikasi, yang mana aku kaget. Di situ tahu-tahu ada 2 driver yang pick up aku. Aku bingung, aku refresh terus aplikasinya dan ternyata benar. Aku pesan 2 kali. Padahal aku nggak ngeh dan merasa nggak mesan 2 kali sama sekali. Pas aku lihat titik si bapaknya, yang driver kedua ini, dia di arah yang berlawanan sama driver yang pertama. Kalau dilihat sampainya ke titik penjemputan bakal bareng. Di situ aku mau cancel cepet-cepet, tapi nggak bisa. Benar-benar error. Kayak pas di refresh ntar nggak ada fotonya, ntar ada dan nggak bisa dipencet tombol cancelnya, seperti ngebug. Ya sudah, kata tanteku juga, nanti aja cancelnya kalau bapaknya udah nyampe sini, baru kamu cancel, bilang maaf begitu. Akhirnya aku pun iyakan kata tanteku ini. Nggak lama dari situ datanglah ojek yang aku pesan. Si Abang A, driver pertama yang aku dapat, dan si Pak B, driver kedua yang menurutku error itu. Aku bilang akhirnya sama si bapak driver B kalau aku berberat hati harus cancel dia. Dia pun setuju-setuju saja karena aku jelasin juga kan bagaimana aku bisa memesan 2. Aku pamit sama keluarga tanteku termasuk kakekku dan lainnya. Aku diantar sampai ke depan pagar rumah. Ya, seperti biasa kalau ada keluarga yang mau pamit pulang. Disinilah awal mula kejadian yang menurut aku cukup bikin aku trauma sampai sekarang. Akhirnya aku jalan pulang sama Bang A. Kalau aku panggil dia Bang A atau Bang Ojek saja. Aku lupa kan namanya. Dia ramah banget dan humble orangnya.
karena dia komunikatif. Ada aja bahan obrolannya. Tapi yang aku nggak nyaman dan risih, si Bang A ini wangi sekali. Sampai aku pening mencium parfumnya. Kalian bisa bayangkan deh, wanginya menurut aku familiar. Tapi aku nggak kepikiran wangi apa ini. Intinya, aku kayak pernah nyium tapi lupa ini aroma apa. Lagi pula, aku nggak begitu peduli. Lanjut ngobrol saja. Tiba-tiba, lagi ngobrol, Bang A ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya?" Aku bilang, betul kok, lurus saja nanti belokan depan ke kiri." Tapi aku agak ragu, kok jalannya kayak begini, kayak asing menurut aku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Map. Di situ maps aku error. Udah aku refresh beberapa kali, nggak muncul gambar petanya. Cuma ada kolom input nama tempat tujuan doang. Padahal sinyal aku penuh, 4G juga. Aku tes WA temanku juga, day live, checklist 2. Lagi cek HP gitu, Abang A ini bilang, "Mbak, maps error hari ini. Mbak nanti arahin ya lewat map Mbak." Aku iya-iya saja dan masih tetap usaha buka Google Maps di HP-ku. Di situ aku bilang, "Map saya juga error ini bang, tapi nanti saya arahin deh." Sambil tetap usahain Google Maps, dan Abang A juga sambil usahain lihat map di aplikasi ojek online-nya di atas motor. Aku ingat, di situ jalanan cuma lurus doang, dan di situ perumahan BTN. Perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua. Aku ingat di situ jalanan cuma lurus doang dan di situ perumahan BTN. Perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua. Yang rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan saja yang menyala. Aku bingung perumahan apa ini. Sedangkan seingat aku, tiap aku ke rumah tanteku, aku nggak pernah lewat perumahan ini. Lagian, sejak kapan ada perumahan dekat sini yang bentuknya begini? Lagi mikir, tiba-tiba Bang A ini menyeletuk lagi. "Mbak, sudah bisa ini map saya?" "Iya sudah, aku tenang lah. Tapi entah, jalanan yang kita lewati makin lama makin asing. Perumahan tadi sudah lewat. Sekarang kita ngelewatin gang-gang kecil kumuh. Di situ juga aku nggak ngomong apapun sama Bang A ini. Aku cuma amatin sekitar yang sama sekali aku nggak lihat orang bahkan motor lain. Saat itu juga aku inget ngecek jam yang ternyata sudah jam 7 lewat, yang artinya sudah masuk Isya. Aku pun nggak dengar suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama merinding juga didukung suasana yang sunyi dan juga jalanan yang sempit tapi senyap. "Bang, perasaan ini bukan jalan ke rumah saya deh," kata aku. "Masa sih mbak? Saya cuma ngikutin map saja. Kalau alamat yang mbak tuju ke sini, jelas Bang A." Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga kita ngeliat hantaran kebun milik warga yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Ya, setelah aku perkirakan itu kayak kebun semangka. Dalam hati, kapan di sini ada sebuah kebun buah? Begitu terus yang ada di isi kepalaku selama perjalanan. Sejak kapan? Sejak kapan dan sejak kapan? "Mbak, rumah mbak udah deket dari sini, tinggal lurus saja kan? Tapi motor kayaknya nggak bisa masuk," kata si Bang A yang malah kayak nyuruh aku turun dan nunjuk ke satu arah ke kebun itu. Ya, aku turun. Terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya gitu. Kayak sambil nunjukin HP alamat titik rumahku yang sebenarnya dan rehat sebentar.
karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter dari tadi. Rumah aku di perkampungan kok. Di sini loh bang. Sambil nunjukin HP. Kita salah dengan kayaknya bang. Bukan di sini, ini kebun orang, jelas aku. Iya, saya cuma ngikutin map mbak. Terus bagaimana ini? Di situ Bang A ini malah balik tanya. Yang akhirnya sebelum aku jawab, dia malah nyuruh aku naik lagi ke motor cepet-cepet. Udah merinding, makin panik gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung puter motornya dan tancap gas ke jalan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalanan sempit tadi. Bang, ada apa sih? Tanyaku. Yang enggak dijawab sama Bang A ini karena ngulang dari jalan utama. Di situ akhirnya map aku sudah kembali berfungsi normal. Di situ juga aku mulai curiga sama Bang A ini karena wangi parfumnya yang enggak umum. Dan di perjalanan yang aku enggak mendengar sama sekali azan Isya. Padahal jam menunjukkan waktu sudah masuk Isya. Perjalanan aku tempuh berasa sangat lama sekali, yang akhirnya sampai kita istirahat di warung. Mbak, istirahat dulu ya. Saya bingung kok nggak sampai-sampai, kata Bang A ini. Aku awalnya agak ragu, tapi ikut saja. Di situ kita mampir di warung tapi nggak beli apa-apa. Abang ini tuh kayaknya sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Aku juga ngerasa kayaknya itu warung cuma buka aja tapi nggak ada yang jaga. Menepi di warung ini, abang ini hilang di balik trotoar dan warung itu. Dan balik lagi ke motor langsung kutanya, sakit kah bang? Kalau enggak, aku pesen ojek lagi aja, jangan dipaksakan bang. Abangnya terus bilang, enggak mbak, saya masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucat dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa perjalanan Jakarta-Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ sudah mau nangis saja. Karena bisa diperkirakan kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing, kayak tersesat. Di situ juga aku mulai hilang sinyal lagi, dan jam sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Pengalaman ini rasanya seperti mimpi. Terhitung 2-3 kali abangnya menepi untuk muntah-muntah. Bagaimana nggak ngeri? Akhirnya, singkat cerita, setelah kita ketemu suatu pusat perbelanjaan kecil, di situ akhirnya aku lega, yang tandanya aku sebentar lagi sampai ke rumah. Nggak lama dari pusat perbelanjaan itu, aku juga ngelewatin pasar yang malam itu rame banget. Padahal seharusnya nggak pernah serame ini. Aku pikir-pikir juga, ada perayaan apa besok? Biasanya pasar bakal buka sampai malam. Pas ada perayaan, tapi besoknya nggak ada perayaan apapun deh. Pasar regional di Jakarta nggak ada yang buka malam. Kalaupun ada, ya pasti pasar malam yang dibuka dadakan dan sementara. Ini enggak. Pasar yang ada di sini ada gedungnya. Di situ pun yang perasaan aku sudah mau sampai. Ada lagi kendala karena tahu-tahu hujan yang gak ada gerimis dulu. Jadi langsung blas hujan deras. Aku menepi akhirnya sama bang ojek itu. Pakai jas hujan dan lanjut jalan. Sempat kebingungan, bang ojeknya juga bilang, Suwe aku malam ini. Sambil dia starter motornya. Keadaan jalan yang sunyi, gak ada pengendara lain. Cuma terang lampu jalanan yang menemani kami di perjalanan. Aku sambil mendekap HP-ku di balik jas hujan,
Jasnya ini model kelelawar begitu, jadi bisa satu jas hujan berdua sama abangnya. Berharap nggak basah bajuku sambil aku berdoa sebisa aku, karena aku nggak hafal ayat-ayat kursi. Mulailah di situ aku dengar satu persatu pengendara lain yang lewat. Karena aku masih ngumpet di dalam jas hujan, jadi nggak kelihatan suasana di luar. Barulah aku buka jas hujannya. Aku lihat mobil, motor, sepeda, gerobak-gerobak jualan, bahkan lewat pom bensin yang juga di pom itu antri beberapa orang yang mau isi bensin. Dan udah nggak ada air hujan turun lagi, benar-benar kering di jalanan itu. Seperti orang gila, kami berdua tiba-tiba memasuki jalanan yang kering dengan motor basah kuyup. Celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas, tapi untuk atasanku aman. Di lampu merah aku perhatikan sambil tanya ke bang ojeknya, "Tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang?" Sambil ngeledek begitu biar aku nggak tegang banget. "Wah, saya juga nggak ngeh sih mbak, terus banget nggak kelihatan kiri kanan," jelas bang ojeknya. Singkat cerita, sampailah kami di rumahku. Mulai dari masuk gapura rumahku dan memasuki lingkungan rumahku. Perasaanku udah lumayan enak. Aku ngerasa angin hangat dari aspal yang kena matahari sejak siang dan sore. Ditambah jalanan yang agak berpasir. Pasirnya terasa hangat walau aku di atas motor. Akhirnya kami sampai di rumahku. Di situ aku balikin helm bang ojek ini. Sambil aku tanya yang menurut aku serem-serem. "Bang, jujur ya, abang ini manusia kan?" tanyaku. "Ya Allah mbak, iyalah manusia," jelasnya sambil ketawa. "Habis bisa-bisanya itu map mengarah ke kebun kosong. Memang tadi kenapa bang kok nyuruh saya naik cepet-cepet? Kan abang sendiri yang nyuruh saya turun," tanya aku yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh, saya masih merinding ingetnya. Tadi saya di sana lihat rumah kecil, cat warna kuning yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi nggak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu telanjang, dadanya kurus banget, tapi pas menghadap saya nggak ada mukanya mbak, jelas si abang ini. Aku cuma bisa menelan ludah membayangkan apa yang dilihat abangnya. Tapi setelah diingat-ingat, aku di situ nggak ngeliat rumah sama sekali, cuma hamparan kebun kosong yang lega. Lalu si abang ini bilang, Mbak juga awalnya saya pikir bukan orang. Lagian titik anternya di rumah itu," jelasnya. "Tenang saja bang, saya orang beneran. Ini bang ongkosnya," sambil saya ambil saja kembaliannya. "Makasih banyak bang. Nggak kebayang kalau saya beneran ditinggalin di kebun kosong itu, terus abangnya cabut," jelas aku. "Saya yang makasih ya banyak mbak. Saya juga bener-bener minta maaf," sambil menyatukan tangannya di depan mukanya. Tanda terima kasih yang teramat sangat. Karena aku kasih uang 70.000 yang seharusnya tarif di aplikasi cuma 16.000. Belum masuk rumah, aku masih lepas sepatu dari teras. Aku letakkan HP di meja teras, kemudian ramai sekali notif yang aku terima. Ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai di DM TikTok pun ramai. Aku betul-betul kaget, ternyata itu dari bapak, ibu, dan adikku. Bahkan tanteku dan kakekku yang sudah betul-betul mengkhawatirkanku. Betapa kagetnya lagi, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Astaga, habis ini aku ini sama bapak. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum bu," kataku. Disambut sama adikku yang kemudian bilang, "Waalaikumsalam mbak, diteleponin nggak ngangkat. Bapak udah marah-marah tadi." "Nggak ada telepon masuk, mbak tadi nyasar di jalanan sama ojek. Ibu mana?" jelasku. "Sudah tidur mbak, kemalaman," kata adikku yang kemudian ninggalin aku ke kamarnya. Aku tahu bapak juga udah di balik kamar sama ibu dan belum tidur.
Tapi beliau betul-betul nggak nyambut aku pulang. Besok paginya waktu sarapan sebelum bekerja, bapak ngomelin aku habis-habisan. Tapi aku punya bukti kalau aku kesasar bareng ojek itu sekitar 4 jam. Padahal biasanya cuma 15 menit di jalan dari rumah kakekku ke rumah aku. Akhirnya bapakku bisa tenang juga setelah aku kasih bukti. Dari situ aku betul-betul trauma naik ojek online, terutama waktu malam hari. Gak lama dari kejadian itu, ada acara kumpul keluarga yang membuat aku ketemu lagi sama kakekku. Di situ aku ditanya sama kakek mengenai kejadian yang aku alami. Kenapa waktu itu aku pulang dari rumahnya nggak langsung pulang. Dia pikir aku mampir dulu kemana-mana gitu. Dan kakek ini tiba-tiba bilang hal yang aku nggak ngerti. Ojek kamu tuh, Mbah, lihat udah nggak bener. Aku jelasin cerita detailnya sama kakekku. Dan aku pikir ucapan kakekku yang awal itu maksudnya si abang ojeknya punya niat nggak bener sama aku. Ternyata salah menurut kakekku. Waktu kakekku nganter aku sampai ke depan pagar, bang ojek ini kayaknya punya sesuatu yang gak bisa lepas dari dirinya. Apa itu entahlah. Bisa jadi pelaris dirinya atau bisa jadi juga kiriman santet dari orang yang mungkin menyukainya atau membencinya. Kakekku juga gak tahu pasti intinya. Tapi sesuatu itulah yang sudah buat tersesat kita berdua. Dalam hatiku, apes banget kak. Kayaknya dia yang punya masalah, aku yang kebawa. Ini kesimpulan dari aku. Aku juga bilang ke kakek kalau bang ojek itu sempat muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau abang ojek itu lebih kena santet daripada punya penglaris. Oh ya, soal hujan lokal alias hujan yang terjadi di tempat itu saja, pokoknya nggak ada 1 kilometer lah dari luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib sana. Makanya hujannya aneh. Aku masih merinding, aku makin merinding bukan main karena air hujannya betul-betul aku rasakan. Bagaimana suasana malam itu pun aku nggak akan lupa sama detailnya. Setelah curhat sama kakek, di situ aku langsung kepikiran nasib bang ojek itu. Dan setelah itu juga aku cerita ke rekan kerja dan juga teman lamaku. Maksudku mau sharing, tapi malah dapat berbagai macam spekulasi. Dari mulai katanya bapak ojek yang B itulah yang sebetulnya sakit hati karena aku lebih milih bang A. Mungkin bapak ojek B ini bukan orang sembarangan. Ada lagi kesimpulan yang katanya betul bang ojek A ini bermasalah. Makanya bagaimana mungkin dunia gaib mengubah aplikasi jadi ngebug supaya aku lebih pilih si bapak B. Jadi tapi malah aku tetap milih bang ojek A. Dan masalah HP ku yang aku sampai sekarang gak habis pikir. Dan alasan kuat yang akhirnya aku percaya bahwa dunia mereka betulan ada. Masa iya aku ping temanku terkirim lihat map bisa, tapi telepon dan DM serta berbagai pesan dari medsosku nggak masuk. Wallahu alam. Apapun yang terjadi di balik itu, intinya dari semua ini berdoalah sebelum melakukan perjalanan.